Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 47. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika, pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Kita lihat pada soal yang pertama pada pertemuan kali ini. Sebuah bola bowling dan sebuah bola golf dijatuhkan bersama-sama di atas permukaan datar dari ketinggian H. Massa bola bowling jauh lebih besar dari massa bola golf. Radius kedua bola sangat kecil bila dibandingkan dengan ketinggiannya, ya. Maka dengan demikian bola dijatuhkan vertikal sehingga semua gerak adalah vertikal sebelum tumbukan kedua bola terjadi, ya. Bola bowling menumbuk permukaan datar dan setelah itu bertumbukan dengan bola golf. Bola golf itu menumbuk bola bowling dengan sudut alfa dari titik paling puncak seperti ditunjukkan pada gambar yang ini, ya. Maka dengan demikian, ya, semua tumbukan adalah elastis sempurna, tidak ada gaya gesek antara bola besar dan bola kecil. Setelah tumbukan bola golf bergerak tanpa ada gesekan udara dan mendarat pada jarak L, ya, sehingga hanya tetap, ya, tetapi alfanya boleh bervariasi. Pertanyaannya, berapa sudut alfa agar L bernilai maksimum? Yang B, berapa nilai maksimum L-nya? Ya, kita bahas bersama-sama. Pertanyaannya adalah alfanya sama dengan berapa pada waktu L adalah maksimum. Yang B, L maksimumnya sama dengan berapa? Terjadi tumbukan lenting sempurna atau elastis sempurna, ya. Soal yang A, berapakah alfanya pada waktu L maksimum? Kedua bola tiba di permukaan datar dengan kecepatan awal V0 yang diperoleh dari hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik di sini adalah energi kinetik berbanding lurus dengan energi potensialnya. Maka setengah mv0 kuadrat sama dengan mgh. Sehingga syarat V0-nya sama dengan akar dari 2GH. Inilah yang kita inginkan terjadi sampai saat di permukaan datar, ya. Setelah tumbukan, maka karena bola golf itu sangat kecil dibandingkan dengan bola bowling, maka setelah tumbukan, ya, bola golf itu memiliki kecepatan menjadi lebih besar, ya, setelah tumbukan. Maka bola golf bergerak turun dan naik dengan kecepatan sama dengan 2 V0-nya, ya, atau menjadi 2 kali kecepatan dari semula, dari kecepatan awalnya. Acuannya, bola bowling sangat besar daripada bola golf, maka bola golf memiliki kecepatan 2 kali dari semula, dari kecepatan awal V0-nya. Nah, maka setelah itu bola bowling baru diam, ya. Sehingga sudut datang dan sudut pantul kedua bola adalah sama, ya. Maka sudut datangnya adalah, ya, alfanya pada sumbu Y, kemudian sudut pantulnya adalah pada sumbu X-nya, ya. Maka dengan demikian kita bisa mengambil persoalannya ini pada sudut datang, sehingga
pada sumbu X adalah V0 sin alfa. Kalau pada bola golfnya adalah menjadi 2 sin alfa nantinya ya. Kemudian pada bola golfnya pada arah sumbu Y V0 cos alfa. Kalau sudut pantulnya alfanya pada sumbu X ya, maka nanti kita bisa menentukan bahwa Vx-nya pada bola golfnya adalah Vx0 itu sama dengan V0 cos alfa. Nah, itu. Sehingga komponen kecepatan arah horizontal dan vertikal menjadi V0x. Ini pada sudut datangnya ya, Vx0 itu 2V0 sin alfa. Karena ini menjadi 2 kalinya ya. Kemudian pada sumbu Y untuk bola golfnya ya adalah 2V0 cos alfa di sini ya. Kemudian penentuan pada gerak setelah tumbukan adalah sudut alfanya pada sumbu X di sini ya, pada arah horizontalnya di sini, horizontalnya ya. Maka dengan demikian persamaan gerak bola golf pada sumbu X dan sumbu Y ini kita ganti sebagai V0 cos alfa ya, karena sudutnya adalah pada bidang horizontal. Maka Vx sama dengan Vx0 2 cos alfa. Pada bola golf 2 kali kecepatan V0, maka Vx sama dengan Vx0 2 cos alfa. Sehingga ya 2V0 sin alfa yang ini kita pakai pada sudut sebelum tumbukan ya. Ini sesudah tumbukan menjadi 2V0 sin alfa 2 cos alfa ya. Maka dengan demikian menjadi ya Vx-nya sama dengan 2V0 sin 2 alfa. Ini pada trigonometrinya demikian ya. Pada trigonometrinya ini kita ambil menjadi sin 2 alfa sebagai persamaan 2. Pada sumbu Y sudut pantulnya adalah Vy0 cos alfa. Ini ya. Vy0 cos alfa ditambah dengan V0 ya sebelum bola bowling berhenti. Maka dengan demikian 2V0 cos alfa yang ini ya, 2V0 cos alfa, maka dikalikan cos alfa ditambah dengan V0, maka 2V0 cos 2 alfa ditambah dengan V0. Ini adalah bentuk trigonometrinya ya pada persamaan 3. Kita lanjutkan. Waktu yang dibutuhkan tadi ya, waktu yang dibutuhkan selama melayang di udara sampai menyentuh tanah berarti dari H sampai ke dasarnya, maka dasarnya adalah hanya sama dengan 0 sehingga H sama dengan Vy dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat sama dengan 0, maka 2Vy sama dengan GT sehingga T-nya sama dengan 2Vy dibagi dengan G, kita sebut sebagai persamaan keempat. Ini jarak vertikal yang dibutuhkan, maka waktunya 2 kali ya, Vy dibagi dengan G. Sekarang jarak horizontalnya pada bola golf adalah L sama dengan Vx dikalikan dengan T, maka L sama dengan Vx dikalikan dengan 2Vy dibagi dengan G ya. Vx-nya sama dengan 2V0 sin 2 alfa ya, persamaan 2, kemudian Vy sama dengan 2V0 cos 2 alfa ditambah dengan V0. Maka persamaan ini kita gabungkan seluruhnya menjadi L sama dengan 2V0 sin 2 alfa dikalikan 2 dikalikan 2V0 cos 2 alfa ditambah dengan V0 dibagi dengan G. Sehingga persamaannya menjadi ya, kita keluarkan G-nya, maka 2 dibagi dengan G, 2V0 sin alfa dikalikan 2V0 cos 2 alfa ditambah dengan V0. Ini 2V0 dikalikan 2V0 adalah 4V0 kuadrat dikalikan 2 menjadi L sama dengan 8. V0 kuadrat dibagi dengan G dikalikan dengan sin 2 alfa cos 2 alfa dikalikan cos 2 alfa ditambah dengan 1.
Kemudian kita umpamakan untuk mempermudah keadaan bahwa 2 alfa sama dengan beta ya. Ini fenolnya sama dengan akar 2GH adalah persamaan 1, kemudian L-nya menjadi, kita ambil fenolnya di sini dulu ya. Nanti kita umpamakan kita umpamakan 2 alfa sama dengan beta, kita ambil fenolnya persamaan satunya ya. Akar 2GH maka menjadi 2GH ya, 2GH. Maka 2 kali 8 16, G dibagi G1 masih ada 16H, L sama dengan 16H sin 2 alfa dikalikan cos 2 alfa ditambah dengan 1. 2 alfa sama dengan beta, kita umpamakan demikian sehingga persamaannya menjadi ya, langsung kita kalikan menjadi L sama dengan 16H dikalikan sin beta cos beta, ini dikalikan dengan sin beta ya. Inilah yang kita inginkan. Kemudian sin beta cos beta kalau dalam aturan trigonometri adalah setengah sin 2 beta, sehingga L itu sama dengan 16H dikalikan dengan setengah sin 2 beta ditambah sin beta sebagai persamaan 5. Inilah yang kita inginkan, bahwa L yang diperbolehkan adalah sebanding dengan 16 kali H dikalikan setengah ya sin 2 beta ditambah sin beta. Nah, inilah yang kita inginkan. Kita lanjutkan. Untuk itu nilai alfa diperoleh dari turunan fungsi L ya terhadap fungsi beta, sudut beta sama dengan 0. Berarti untuk mencari L maksimum itu mengatakan bahwa fungsi L diturunkan terhadap beta harus sama dengan 0. Sehingga DL per dB d beta ya, DL per d beta sama dengan 0. Ini persamaan 5 kita masukkan menjadi 16H D per D beta dikalikan setengah sin 2 beta ditambah sin beta sama dengan 0. Turunan sin adalah cos ya. Maka 2 beta kalau diturunkan itu menjadi ya sama saja menjadi 2 kan itu ya. 2 dikalikan setengah adalah 1, maka menjadi cos 2 beta ya. Fungsinya tetap ya, maka cos 2 beta ditambah dengan cos beta sama dengan 0 ya. Jadi kalau diturunkan semuanya bahwa cos 2 beta sin 2 beta menjadi cos 2 beta ditambah dengan cos beta sama dengan 0 ya. Maka dari persoalan ini cos 2 beta ditambah dengan cos beta trigonometrinya adalah setengah A ya, 2 cos setengah A ditambah B cos setengah A dikurangi dengan B. Maka ini kalau dijumlahkan 2 beta ditambah beta ini menjadi 3 beta di sini, ini menjadi beta. Maka persoalannya menjadi ya 2 dikalikan setengah 3 beta ya, dikalikan cos setengah 2 beta. Jadi ya menjadi cos 2 menjadi cos beta ya, menjadi cos beta ya. Maaf, ini menjadi cos beta. Jadi 2 beta dikurangi beta ini menjadi cos setengah beta kan itu ya, menjadi cos setengah beta. Maka dengan demikian ya cos setengah 3 beta sama dengan 0 ya. Cos berapa yang harganya 0 adalah 90 derajat kan itu. Maka kalau 90 derajat, 90 kali 2 adalah 180 dibagi 3, itu ketemunya maka 2 alfa sama dengan beta, maka betanya adalah 60 derajat ya. Jadi ini 90 kali 2 90 kali 2 180 dibagi 3, betanya 60 derajat, maka alfanya adalah 30 derajat. Inilah yang kita inginkan ya. Maka dengan demikian
pada proses sudut yang terakhir ini ya, karena cos setengah beta ya, makanya 90 ya, maka menjadi 180 derajat. Maka yang memungkinkan betanya adalah 60 derajat ya. Bukan pada bagian belakang. Jadi pada bagian belakang ini tidak memenuhi syarat ya. Maka dengan demikian yang memenuhi syarat adalah beta sama dengan 60 derajat, kemudian alfanya sama dengan 30 derajat karena 2 alfa sama dengan beta. Kemudian ya, kita lihat berapakah L maksimumnya ya. L maksimum diperoleh apabila syarat pada sudut beta adalah 60 derajat ya. Maka dengan demikian L sama dengan 16H dikalikan setengah sin 2 beta ditambah sin beta ya. Maka dengan demikian sin beta ya. Maka kita harus melakukan bahwa betanya adalah 60 derajat sehingga 16H dikalikan setengah sin 120 ditambah sin 60. Karena ini sudah mencapai maksimum atau bola bowling diam di permukaan tanah, sehingga L sama dengan 16H dikalikan setengah akar 3 ditambah setengah akar 3. Maka ini setengahnya dikeluarkan menjadi 8H kan itu ya. Maka 12H akar 3. Ini setengahnya dikeluarkan, maka kemudian menjadi 8H ya, maka seluruhnya menjadi L itu sama dengan ya 12H dikalikan dengan akar 3 ya. Itu ya. Itu yang kita inginkan persoalannya, sehingga L maksimumnya yang diperbolehkan adalah 12H akar 3 ya. Itu yang kita inginkan dalam persoalan ini ya. Maka sama saja kalau ini mau diuraikan menjadi setengah akar 3 dikalikan setengah ditambah 1. Setengah tambah 1 adalah 3/2 ya. 3/2 kan itu. 3/2 sehingga ketemunya adalah 12H akar 3, maka L maksimumnya sama dengan 12H akar 3 yang diperbolehkan pada waktu sudut betanya adalah 60 derajat. Itulah yang kita inginkan pada persoalan. Untuk pertemuan kali ini dari awal sampai akhir sudah kita lakukan bersama-sama. Semoga kita bisa memahami dan mempermudah persoalan-persoalan pada momentum, tumbukan linier, dan pusat masanya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.